Bapak dan Ibu saya mau mati tidak bawa utang. Mati tidak meninggalkan utang. Saya nggak mau. Karena Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Nggak mau. Nah kalau kita punya utang, nggak dimasukin ke dalam kelompoknya umatnya Nabi Muhammad, gimana coba? Boleh kita berkoar-koar, di sini kita ngaji sana, ngaji sono, majelis sana, majelis sini, dengerin ceramah sini, tapi utangnya nggak lunas. Buat apa? Nggak setuju gak? Paksain. Ada gak sih Pak Haji ilmu pamungkasnya satu aja? Nggak mau. Dua, gue nggak mau satu. Karena bijinya Bapak aja alat kelamin ini dua, masa satu? Biji lo berapa? Dua kan? Masa mau biji satu? Nggak ada. Bapak beli sapi yang biji satu, laku gak? Nggak ada yang mau beli. Jadi dua. Apa tuh dua? Yang bisa nolong kita dari neraka jahanam, dua. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Intinya gini Bu, Pak. Saya mau Bapak dan Ibu jangan sampai kecolongan. Kecolongan apa tuh Pak Haji? Utangnya tidak bisa lunas sampai mati. Saya nggak mau. Sebelum mati harus lunas dulu. Gimana caranya? Nih, nyalain. Sampai mati, pokoknya utangnya harus lunas dulu. Emang kenapa Pak Haji kalau nggak lunas? Ibu nanti nyesel Bapak sampai akhirat. Tidak ada orang yang utang masuk surga. Nggak ada. Tidak ada orang utang masuk surga. Nggak ada. Walaupun sedikit. Apa 10 juta, lunasin. Saya udah lupa Pak Haji. Bayar. Sedekahin. Ini utangnya, kan Ibu Bapak nyari ketemu nggak ada ya. Bapak datang ke RDAY. Saya mau bayar utangnya sama siapa namanya. Utangnya berapa? 10 juta. Yaudah sedekahin. Tapi nanti pada saat si bangsat keluar atau si monyet keluar, papasan sama ibu tetap harus bayar lagi. Karena yang 10 juta itu jatuhnya jadi sedekah. Tapi kalau dia nggak keluar, itu buat lunasin utang. Mau saya begitu. Nyambung nggak maksud saya? Jadi Bapak dan Ibu, karena udah masuk grupnya RDAY, Bapak dan Ibu saya mau mati tidak bawa utang. Mati tidak meninggalkan utang. Saya nggak mau. Karena Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin orang yang punya utang. Nggak mau. Nah kalau kita punya utang, nggak dimasukin ke dalam kelompoknya umatnya Nabi Muhammad, gimana coba? Boleh kita berkoar-koar, di sini kita ngaji sana, ngaji sono, majelis sana, majelis sini, dengerin ceramah sini, tapi utangnya nggak lunas. Buat apa? Nggak setuju gak? Paksain. Ada gak sih Pak Haji ilmu pamungkasnya satu aja? Nggak mau. Dua, gue nggak mau satu. Karena bijinya Bapak aja alat kelamin ini dua, masa satu? Biji lo berapa? Dua kan? Masa mau biji satu? Nggak ada. Bapak beli sapi yang biji satu, laku gak? Nggak ada yang mau beli. Jadi dua. Apa tuh dua? Yang bisa nolong kita dari neraka jahanam, dua. Apa tuh? Sedekah dan baca Al-Quran. Jadi sedekah dipaksain jadi wajib. Kenapa? Karena kalau ibu nggak sedekah, kan nggak diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dilipatin rezekinya. Kan jadi kurang lagi ekonominya. Ngutang lagi. Kalau ibu sedekah, bapak sedekah, Allah lipatin rezekinya. Jadi kaya raya. Sama baca Quran. Jadi bapak dan ibu baca Quran dipaksa wajib. Kenapa? Nih maaf ya. Kalau bapak meninggal, ibu nggak mau ngikutin bapak di kubur hidup-hidup, nemenin bapak di dalam kuburan. Mau gak bu? Tuh kurang ajar gak tuh? Istri kurang ajar. Katanya sehidup semati. Tapi giliran suaminya meninggal di kubur, dia nggak mau nemenin kita di kubur. Setelah bapak dikubur, dia pulang. Kawin lagi. Janganlah. Kita harus setia lah. Jangan. Harus setia ya. Jangan ya bu ya. Jangan ragu-ragu. Nah begitu juga ibu paksain baca Quran itu kita bikin wajib. Baca Quran wajib. Karena kalau nanti ibu meninggal dikubur, bapak nggak akan mau nemenin ibu dikubur hidup-hidup, nggak bakal mau. Jadi bapak setelah nganterin ibu dikubur, udah dia pulang.
Walaupun udah pernikahan udah 50 tahun, pernikahan tetap dia pulang. Nah, yang ngeri nih Bu, yang ngeri. Ibu pada saat hidup beli emas, disimpan. Ibu beli emas, disimpan. Pada saat ibu meninggal, kan emasnya nggak dikubur. Akhirnya yang ngopenin emasnya siapa? Suami. Nah, kalau suami ketemu wanita lain, apa kata suami, kata istri yang baru? Papa, itu emasnya kita sedekain yuk buat hajat kita berdua biar kita masuk surga. Kira-kira ibu kebagian nggak masuk surga? Enggak. Lu cuma ngumpulin doang sama nyengir di kuburan. Makanya paksain Bu sedekah. Sedekah subuh terutama, paksain sedekah subuh. Paksain sedekah subuh. Nah, dan di dunia, jadi orang yang baca Quran wajahnya ceria. Contohnya anak yatim tuh. Pokoknya lo datang ke RDAY cuman isinya cuman baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Alhamdulillah tuh ada Mbak Ratih jadi donatur umroh. Ada saya donatur umroh berangkatin 50 anak yatim. Ada Pak Haji Sultan yang ngasih mobil saya Robicon jadi donatur umroh. Ada Pak Indra Wijaya jadi donatur umroh. Anak yatim dari 2011 sampai 2025 hampir tiap tahun berangkatin umroh. Besok lebih gede lagi. Kita berangkat lebih gede lagi. Ada donatur yang cair hajatnya 30 triliun. Ya. Hajatnya 30 triliun cair dia mau berangkatin 60. Nanti bapak-bapak pendampingnya 200, ibu-ibu pendampingnya 200. Ibu jagain anak yatim, bapak jagain di bandara ibu yatim yang enggak. Pak, anak yatim kalau berangkat umroh, ibunya tuh biasanya di bandara guling-gulingan. Karena anaknya mau berangkat, dia guling-gulingan. Nah, siapa yang bisa nenangin ibu yatim? Kecuali bapak. Karena bapak kan udah tahu ilmunya. Menaklukkan istri tercinta. Nah, ibu nanti yang nenteng-nenteng nuntun anak yatim. Sampai di boarding. Anak yatim terbang, ibu pulang lagi. Enggak lah, harus berangkat. Terbang sampai Mekah, Madinah. Harus. Maunya saya mau tamu-tamunya RDAY yang datang ke RDAY maupun yang nonton YouTube di RDAY, TikTok, Instagram, Facebook. Saya tidak mau meninggal bawa utang. Saya nggak mau. Kalau memang ibu udah sekarat, buru-buru hubungi RDAY. Kasih nomor rekeningnya nanti Haji Marco transfer. Kebetulan Haji Marco lagi nyari tamu-tamu yang pada sekarat. Buat tumbalnya dia. Jadi kalau bapak dan ibu pesan sama anak-anak, sama suami pesan sama istri sama anak, nak, ma, pa, nanti kalau papa sekarat, mama sekarat, buru-buru hubungi RDAY. Utangnya nanti biar dilunasin sama Haji Marco. Ya, karena Haji Marco lagi nyari tumbal yang pada sekarat. Belum dapat dia nyari dari kemarin. Hah? Ya kan dilunasin sama Haji Marco. Nah, makanya jangan utang. Ya, jadi orang yang utang mati nggak bisa bayar tidak akan mencium baunya surga. Kok Pak Haji ngebahas itu? Karena saya baru nonton TikTok sama YouTube-nya Pak Ustadz siapa gitu. Jadi dia punya mobil mewah, punya perusahaan, punya rumah, tapi punya utang. Belum sempat dibayar, malamnya mati. Pas dikubur, siksa kubur. Kok begitu? Karena dosanya yang punya duit, dia yang nanggung. Pahalanya dia pindah ke yang punya duit. Yang untung siapa? Yang punya duit. Yang punya piutang. Jadi yang punya utang, kan dia pikir, gue pasti umurnya panjang, ntar aja gue bayar, gue puter aja dulu duitnya. Mati, diambil, sehat-sehat mati. Pas mati, dikubur, nggak mau terima tanah dikubur, nggak mau. Karena dia bawa hutang. Akhirnya sisa kubur. Hartanya yang dia punya, kan yang meninggal istrinya. Kan yang megang suaminya. Nah suaminya kawin lagi. Akhirnya yang nguasain siapa? Istri yang ke-9. Ya kan istri yang ke-8. Banyak. Kalau di sini rata-rata begitu. Nah ibu kurang banyak. Iya, karena lakinya tukang kawin kan. Istrinya banyak. Akhirnya yang meninggal istri yang ke-8. Siksa kubur gak? Siksa kubur lah. Orang dia gak alasan dia, biarin, ntar aja gue bayar utangnya.
Gue putar dulu buat investasi daripada gue minjem di bank pakai jaminan. Ini kan masih gratisan, nggak pakai jaminan. Mati malamnya. Sehat, habis senam, habis berenang, mati. Gara-gara apa? Nyamuk masuk ke dalam hidung, tembus ke otak. Namanya nyamuk utang. Janganlah. Kalau kita punya duit berapa dulu cicil. Nih saya bayar nih, utang kamu berapa? Gitu. Nih saya punya uang dibayar. Takutnya mati. Kalau mati, aduh, bahaya. Jangan ya Pak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau memang Bapak dan Ibu utangnya belum lunas, buru-buru kirim rekeningnya ke RDAY ya. Biar kita nanti yang lunasin. Hah? Apa? Ya daripada nggak dilunasin. Emang ada orang baik di muka bumi ini? Nggak ada. Kencing aja bayar berapa ya? 2.000. Terus gue mau ngelunasin utang lo gratis. Sorry dah. Gue ambil dulu. Lumayan nih buat jadi pesugihan ya. Lumayan buat jadi pesugihan. Nah maunya saya Bu, Pak, pakai ilmunya RDAY. Semua permasalahan selesai dengan 2. Sedekah dan baca Quran. Sedekah tolak bala, baca Quran barokahnya. Jadi Ibu coba 2 aja yang dijalanin dulu. 2, baca Quran nama sedekah. Jadi sedekah paksa tiap subuh. Mau berapa? 100.000 nggak apa-apa. Mau berapa? 50.000 dulu nggak apa-apa. Yang penting sedekah maksa tiap hari. Paling lama berapa sih Pak Haji? 99 hari aja paling lama. Setelah itu Bapak dan Ibu meninggal. Lunasin dulu. Nah, Lunasin dulu. kan nanti yang lunasin Haji Marko. Mau masuk usul hati Maya. Nah, pokoknya maunya saya paksain utangnya cepet-cepet dilunasin. Jangan nyesel kalau nanti udah di dalam kubur. Karena kita nggak tahu mati kapan. Orang sehat mati, orang sakit mati, orang lagi olahraga mati, orang lagi apa mati. Jangan. Saya maunya Ibu buru-buru lunasin. Nanti kalau nggak lunas, pas kita mati kan nggak nyumbaunya surga. Akhirnya harta yang Ibu udah tumpuk-tumpuk, rekening Ibu yang udah Ibu tumpuk-tumpuk, akhirnya yang pakai siapa? Suami dan istri muda. Mending istri yang kedua, istri yang ke-9. Ada mampunya. Iya. Janganlah. Paksain, oke? Jangan ya. Jadi kalau kita tunjukkan ayat, itu bukan dijadikan Bacaan amalan. Bukan amalan ya. Tapi dipraktekin. Dijadikan pegangan. Bahwa ini, oh ternyata ada kontraknya. Allah menjanjikan. Jadi kita melakukannya itu sangat yakin. Ini surat Fatir dijadiin amalan. Nggak ada. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Tanya, itu dibaca berapa kali Pak Haji? Pak Haji, surat Fatir dibaca berapa kali? Wah, dulu bagus nggak gue santet loh. Asli gue menyantet lo air. Nggak ada. Apa? Oh, iya. Ini kan SD Impres, Bos. Gurunya SD Impres, Bos. Bukan kiai, bukan ustadz. Gue kan SD Impres, Bos. Ya, jadi Nggak mau gue. dijadikan pedoman, keyakinan, dasar, pondasi. Ngapain paksa-paksa baca Quran? Ngapain paksa-paksa sedekah? Iya, karena kita mau lunasin Utang. Kita mau usahanya Maju. lancar, maju, sukses. Sukses. Dan itu janjinya Allah. Apa? Baca Quran dan kalau baca Quran itu di samping ini janji Allah bahwa ini akan kita jadikan penerang kita di Kubur. Ya, saya tambahkan yang di selain Pak Haji. Apa tadi? 2 tadi. Sedekah dan baca Quran. Ada dasarnya enggak Pak Haji sampaikan itu? Coba terangin, Bos. Ibu Bapak buka di surat Fatir ayat 29. Coba pelan-pelan. Fatir 29 itu menjamin usaha kehidupan kita, apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah mengalami Kerugian. kebangkrutan. Dan tidak ada kebangkrutan dan tidak akan nyungsep. Apa yang harus dilakukan? Kata Allah ada 3. Yang 2 itu adalah harus, wajib,
Yang satu itu karena sudah kewajiban. Jiban. Dan itu makanya nggak disebut sama Pak Haji, karena itu sudah kewajiban kita. Apa itu? Surat Fatir ayat 29. Ulangi lagi bos, ini agak bloon bos, ibu-ibunya bloon. Surat Fatir ayat 29 itu Allah teken kontrak itu ya, kan tertulis itu. Teken kontrak, kalau kita tidak yakin gimana? Itu kan perjanjian, kalau kita seperti di bank, itu kalau tadi kita Kontrak. kontrak utang piutang, kalau tidak ada hitam di atas putih, Bapak Ibu bisa ngelak. Aku kan mana buktinya? Saya nggak pernah. Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Mana SPK-nya? Nggak ada. Ada. Ngelak. Ngelak. Bisa ngelak. Tapi sama Allah lo nggak bisa ngelak lo. Nah. Langsung dirajam langsung. Nah, ini Allah menjamin ini tertulis di dalam Al-Quran. Surat Fatir. Dasarnya ya Al-Quran ya, dasarnya Al-Quran. Surat Fatir ayat 29. Apa itu? Innalladzina yatluna kitaballah. Yaitu orang-orang yang istiqomah konsisten membaca Al-Quran. Quran. Pertama, itu orang yang dijamin oleh Allah tidak akan pernah mengalami Kebangkrutan. Bisnisnya selalu untung. Untung. Apapun yang dia kerjakan pasti menghasilkan. Nggak pernah rugi. Kontrakan ini dijamin oleh Allah. Yang kedua adalah wa aqamus shalah. Ini kewajiban. Kewajiban ya, sudah kewajiban, sudah kewajiban. Tapi yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Jadi orang-orang yang bersedekah dalam keadaan, dalam suasana dengan cara terang-terangan maupun Sembunyi. Mereka yang seperti itu, kata Allah, tijaroh itu kan bisnisnya, kehidupannya, usahanya, dijamin oleh Allah lantabur, tidak akan pernah mengalami kebangkrutan. Itu dasarnya. Maka Pak Haji tekankan tadi, Baca Quran. baca Quran, Sedekah. Nggak boleh nggak. Nggak boleh. Subuh. Baca Quran, sedekah. Baca Quran, sedekah. Karena ini kan kita merasa bukan kewajiban. Ya. Kalau di RDI wajib. Yang wajib apa? Yang kedua tadi, wa aqimus sholat. Sholat. Tegakkan sholat. Sholat sudah jelas. Sudah Wajib. jelas Nggak usah itu. dibahas. Ngapain dibahas itu diwajib. Yang kita tekankan yang dua ini. Kita sudah sholat, Pak Haji. Iya. Tapi tidak baca Quran. Karena tiga hal tadi bukan penghubungnya, bukan au. Bukan atau, bukan pilihan, tetapi wa dan baca Quran dan sholat dan sedekah. Bos, gue potong ya bos. Di surat Fatir itu nggak ada baca amalan bos. Ada nggak? Nggak ada. Lo ngapain cari amalan-amalan kemana-mana? Ikut seminar amalannya ini ampret, nggak ada. Ngapain bos? Udah pakai itu aja yang jelas-jelas di Al-Quran. Baca Quran dan sedekah. Dua tuh, ingat dua, alat kelamin bapak dua bijinya, ibu tetenya dua. Ada yang satu nggak masuk kelas, gue mau yang dua, tetenya dua. Begitu. Mata dua, kuping dua, hidung lubangnya dua, semua dua, kaki dua, tangan dua. Nah anggap aja baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah, baca Quran, sedekah. Jadi biar bapak ingat terus di benak bapak. Oh ya gue belum sedekah. Oh ya gue belum baca Quran. Bohong bu, nggak kaya raya di hari tuanya. Coba paksain. Ulangi lagi, surat Fatir, ulangi lagi ini biar ya. Surat Fatir. Nanti di rumah dibuka ya. Buka. Atau di HP dibuka. Bukan bener untuk gak nih omongan Pak Haji SD Impres? Saya bukan kiai, saya SD Impres. Gurunya nggak ada. Iya, Iya. pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai tajwid, nggak apa-apa. Penting baca, wajib. Pak, Bapak baca nggak tahu artinya. Tapi begini kata Allah, walaupun lu nggak tahu artinya begini. Daripada nggak baca, baca aja. Kita nggak usah tahu artinya dulu, baca dulu, gugurin dulu maunya Pak RDAY. Baca Quran tuh wajib, sedekah tuh wajib, gitu. Nah sambil jalan, baca Quran sama sedekah kan pahalanya jutaan tuh. Nah supaya nggak minus apa? Sifat 18 jangan dilanggar. Karena kan kalau nih bapak pahalanya 1 juta, kalau bapaknya mikir min 1 kali 1 juta min berapa? Min 1 juta. Jadi yang bikin keropos
Yang bikin karatan apa kalau besi? Sifat 18. Makanya 18 nggak boleh ada. Itu nomor 2 deh nanti. Nomor 1 ini dulu dah. Baca Quran sama sedekah. Surat Fatir. Saya nggak tahu Pak Haji tajwidnya. Alantar aja, yang penting baca dulu. Nggak tahu artinya, udah nggak apa-apa, yang penting baca dulu. Iya, soalnya gue mau buru-buru. Ngeri bos. Ngerinya apa bos? Ngerinya pada saat lo mati, utangnya belum lunas. Lo nggak bakal masuk surga, nggak bakal. Kok gitu Pak Haji? Lah, surga lo udah diambil sama yang punya duit. Yang punya duit nggak ngapa-ngapain, toto masuk surga. Dapat dari mana? Ya dari lo. Karena lo nggak lunasin. Makanya gue bilang sama Haji Marco, kita selamatin semua tamu RDAE. Utangnya kita yang lunasin. Mumpung kita lagi cari tumbal. Oh iya, oke. Tapi kan lo nggak mau dijadiin tumbal. Ya makanya baca Quran. Kalau nggak mau dijadiin tumbal, ya udah lo sedekah. Lo mau dilunasin tapi nggak mau jadi pesugihan. Lo mau dilunasin tapi nggak mau jadi tumbal. Emangnya gratisan? Nggak ada. Orang kencing aja bayar 2.000. Paksain baca Quran. Jam 00. Walaupun orang rumah berontak, berisik, biarin. Gitu. Kan biasa kalau kita ngaji kadang keganggu kan. Karena lampunya nyala atau apa. Lawan bu. Itu yang ngomong setan. Ya kan kadang anak kita atau pasangan hidup kita dia lagi tidur. Terang dia nggak mau. Berisik. Langsung lo ngomong. Biarin. Lawan bu. Masa setan gak dilawan? Ya betul. Nanti kalau lo memang nggak bisa ngelawan, lo buru-buru kabarin gue. Pak Haji pengganggu gue suami. Tuker tambah. Gue punya stok banyak di sini. Pak Haji pengganggu gue, istri gue. Tuker tambah. Iya. Paling gue tinggal nanya ukurannya ke bapak. Pak, alat kelamin istri lo panjangnya berapa, lebar berapa alat kelaminnya? Ya gue mesti sesuaiin dulu dong. Nah, yoi katanya. Tepuk tangan dulu dong. Ini acara apa sih? Acara apa ini? Lanjut bos, tegesin bos. Biar dia pokoknya pulang harus baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Paksain bos. Takut-takutin bos. Ntar dulu, dia mau nakut-nakutin dulu. Kan dia belum nakut-nakutin lo. Lo belum takut. Takut-takutin dulu bos. Takut-takutin. Kalau nggak baca Quran kenapa? Kalau nggak sedekah kenapa bos? Takut-takutin bos. Iya, gratis. Paspor gratis. Dapat uang saku 10 juta buat jajan di sana. Gitu. Tapi mesti serius ngerjainnya. Salah satunya baca Quran. Kenapa sih Pak Haji maksain tamunya RDAE beda sama tempat-tempat pengajian lain? Emang di sini ngaji. Ini kan bukan ngaji, tanya jawab. Orang ini aula kok, bukan masjid. Karena Pak, nanti kalau Bapak umroh dari maghrib sampai isya, Bapak nggak boleh balik ke hotel. Karena kalau Bapak balik ke hotel, nanti balik lagi ke masjid lama, nggak kebagian tempat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita umroh hampir tiap bulan anak yatim. Udah kelihatan. Jadi dari maghrib sampai isya, Bapak sama Ibu mesti di masjid. Di Masjidil Haram atau di Nabawi. Ngapain? Baca Quran. Atau sholat tobat. Begitu bos. Orang bilang, ada ya jamaah dipaksa suruh baca Quran. Jamaah emang gue majelis kan gue bukan. Ini kan grup SD blow on. Ah? Ya iyalah kalau gurunya pakai mobil Alphard, masa muridnya nggak pakai Alphard? Harus Alphard. Kalau gurunya pakai Robicon, masa muridnya nggak pakai Robicon? Harus Robicon. Kalau gurunya pakai Hammer, masa muridnya nggak pakai Hammer? Harus pakai Hammer. Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Di pintunya ada tulisan 007. Siap ngebunuh tamu. 007 artinya apa? James Bond. Pistol, gambarnya pistol. Siap menerjang alat kelamin yang nggak buka. Mana nih? Hammer gue warnanya putih bos. Hammer gue warnanya putih. Robicon gue warnanya hijau gelap. Nah bapak dan ibu juga harus begitu. Dan gue nggak ada yang beli bos. Hammer nggak beli. Robicon nggak beli. Alphard iya nggak beli. Mobil kita nggak beli. Semuanya dari tamu. Hajat terkabul ngasih. Hajat terkabul ngasih. Bapak dan ibu juga harus begitu. Tapi nomor satu yang sekarang urgent adalah utang harus lunas. Gimana utang lunas? Dengan baca Quran. Ulangi lagi bos, takut-takutin bos. Iya, jadi kalau kita nggak baca Quran, ya siap-siap hidupnya gelap. Gelap di dunia, gelap di alam kubur. Alam kubur. Gelap. Itu resikonya. Yang kedua, kalau tidak sedekah, terutama yang di hadis itu adalah sedekah subuh.
Kalau kita sedekah subuh, enaknya dulu apa enggak enaknya dulu? Enaknya dulu, baru nyungsep. Jadi bersenang-senang dahulu, masih kemarin tuh lah. Kenapa sih? Jadi bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Enggak ya? Haji Marco dong. Haji Marco bersenang-senang dulu, nyungsep kemudian. Udah terkabul, keliling Eropa, keliling. Ini lagi nonton ya Haji Marco sekarang ini. Dia nyungsep. Datang lagi bulan Maret 2025. Ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang cair 460 miliar. Coba kalau dia nggak datang ke RDAY, nggak akan cair 460 miliar. Ya. Makanya kemarin kita diskusi Haji Marco, kita gimana ya bantu tamu-tamu RDAY, utangnya kita yang lunasin. Oke, kalau dia mau gimana maksudnya? Ya kalau nggak jadi tumbal, jadi pesugihan. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang gratis. Kecuali kalau dia mau baca Quran sama sedekah, biar dia lunas sendiri, Iya. tanpa kita ikut campur Pak Haji. Oke, gue setuju. Siap. Ya udah kita tegesin. Coba bos ajarin bos. Makamnya juga sudah disiapin. Ya, udah. Sendiri. Ya, jadi kalau orang yang tidak sedekah subuh karena datang dua malaikat, yang datang bukan satu malaikat, dua malaikat yang tugasnya SOP-nya masing-masing. Yang satu untuk cross check yang sedekah subuh, yang satu cross check yang tidak sedekah subuh. Kalau Bapak Ibu tidak sedekah subuh, ditunggu sampai Jam 00. jam ini enggak sedekah, enggak, udah langsung doanya. Masuk malaikat yang doain jelek. Masuk langsung malaikat. Oh, tuh. Kemarin sudah tak kasih kelonggaran, sekarang enggak sedekah lagi. Langsung doa. Allah lenyapkan, Binasakan harta, jatah rezeki orang yang enggan bersedekah hari ini. hari ini. Jadi kalau dia tidak bersedekah, maka doanya adalah ini. Binas. Tuh Pak, Bu, kata-kata binasakan itu yang ngeri tuh Pak. Punya rumah cicilan. Punya mobil cicilan. Punya motor cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup cicilan. Pecicilan. Iya, jadi kalau kehidupan kita selama ini dulu pernah, kemudian mundur, habis, bahkan sampai kalau nol aja kan enak, Minus. balik ke nol ya, minus ke dalam tanah Minus. sana, ambles. Nah, itu kita evaluasi, tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah menjalankan tertib yang Al-Qur'annya 3 tadi, penguatnya adalah hadis Nabi yang malaikat mendoakan kita setiap hari, bangkrut gitu lah ya. Secara tidak langsung gampang, binasa, bangkrut karena enggan sedekah. Kira-kira evaluasinya bener kayaknya ya? Bener, banter masih. Ya, nih Pak Bu ya. Pada saat kita pengantin baru, kita udah mulai hutang. Coba bayangin Bu. Iya, udah nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah subuh. Masa baru anak 1, baru anak 2, baru anak 3. Oke lah, itu godaan lah. Ini ada yang umurnya udah 75 tahun, suami istri, cerai. Betul lah? 75 tahun cerai, umur 80 tahun cerai. Aduh. Kenapa? Karena dia nggak sedekah subuh. Coba Bapak dan Ibu paksain, supaya rumah tangga kita langgeng. Sama suami kita yang sekarang langgeng. Oke lah, sama suami yang kemarin masa lalu nggak apa-apa. Tapi yang sekarang kita paksain. Sedekah kita bikin kewajiban. Oke lah, suami kita ahli sedekah. Kita sebagai istri juga wajib tanpa sepengetahuan suami. Sedekah subuh. Transfer. Kirimin bukti transfernya ke admin Bu Ai. Atau nggak dikirimin juga apa-apa, yang penting sedekah. 100.000 udah buat syarat. Biar apa? Biar rumah tangga kita yang kedua ini langgeng sama suami kita yang sekarang. Sama suami yang pertama mungkin kita udah pisah, nggak apa-apa lah. Tapi sama suami yang kedua langgeng. Bisa lah. Harus. Masa kita mesti pisah lagi sama suami yang kedua? Yang pertama kan kita udah pisah. Janganlah. Jadi Ibu nyolong star tanpa sepengetahuan suami, sedekain. Wajib. Bisa Bu? Bisa pasti. Iya. Apa yang bikin suami kita yang kedua kok setia sama kita ke ibu-ibu? Karena alat kelaminnya ibu pulen.
Legit. Ah? Legit. Legit. Plus modifikasi. Ada suronnya. Ada speakernya. Wow, keren. Lanjut Bos. Gue cuman supaya nggak ngantuk aja gue. Ayo dah, takut-takutin Bos. Iya, itu adalah penyebab kita bangkrut. Takut-takutin Bos. Jadi, kalau kita terus menerus mempertahankan kebiasaan kita yang seperti itu, enggan baca Quran dan enggan sholat sedekah subuh, maka pasti untuk mencapai hajat usaha kembali itu sangat mustahil. Kebiasaannya harus dipotong. Dimulai dari sekarang kita paksa. Boro-boro mau sedekah Pak Haji untuk makan aja bayar listrik. Susah. Nah, ucapan adalah doa. Paksain, bisa, pasti bisa. Pasti. Nah, caranya apa maksa itu? Kalau kita ternyata sampai hari ini masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Kalau kita masih bisa makan, berarti kita masih bisa sedekah. Apa itu bentuknya sedekah? Paksain kalau kita masih mampu makan sehari 3 kali, paksa. Kalau belah semangka berarti ya setengahnya. Kita paksa untuk sedekah. Sedekah dulu. Tapi kalau kita sedekah, maka dijamin Allah di Al-Qur'annya, usaha kita, tijarah kita, lan tabur. Tidak pernah mengalami kerugian. Tidak pernah mengalami kebangkrutan. Nah, jadi kalau sedekah subuh, kata Nabi Rasulullah SAW menyampaikan, malaikat itu mendoakan kita. Doanya sangat positif dan itu manjur. Doanya malaikat masa nggak manjur? Setiap hari kalau kita sedekah maka malaikat pasti mendoakan. Jadi seberapapun itu bukan seikhlasnya, tapi semaksimal kemampuan kita. Paksa itu maksimal. Kalau seikhlasnya itu seenaknya, semaunya. Nah, gitu. Jadi nanti kata Pak Haji, hasilnya juga seenaknya, hasilnya juga seikhlasnya. Kalau kita sedekah, maka malaikat mendoakan kita, Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya. Jadi sedekah diganti, lipat ganda hartanya, diperbanyak rezekinya yang barokah, doanya yang baik-baik. Bu, pertanyaan nih, kalau ibu nggak sedekah subuh, masuk grupnya RDAY, kalau saya keluarin sakit hati gak Bu? Enggak, walaupun saya kejam jangan sakit hati, karena kan yang bisa nolong ibu sedekah subuhnya doang, ya kan? Nanti kalau udah sedekah subuhnya udah stabil, siapa yang nggak baca Quran, keluarin dari grup. Jadi kita enak grupnya kecil tapi solid ya. Daripada banyak yang diomongin apa? Kan alat kelamin ibu saya pantau pakai NCB. Connect sama saya. Jadi pada saat ibu nggak baca kan NCB-nya jeplak, cetak. Haji Marco sebagai petugas PLN, tolong dong naikin NCB-nya ibu, naikin Haji Marco. Jadi kan kelihatan yang online apa enggak Haji ya? Iya. Kita udah sistemnya online aja deh. Pokoknya yang nggak sedekah subuh, keluarin. Yang nggak baca Quran jam 00, keluarin. Memang belum kejam, tapi menujunya ke sana gitu loh, Bos. Biar apa? Biar kita nanti umrohnya bareng. Naik hajinya, visa furodanya bareng. Nanti kita di surganya bareng. Maksud kita di neraka bareng. Ngobrol-ngobrol di neraka. Ya, nggak mau ah. Di surga, kongko-kongko di surga. Bersama grup anggota RDAY. Misalkan Vita Ranger. Grup Vita Ranger. Misalkan grupnya sedekah subuh RDAY. Misalkan grup seminar 56. Kan kita enak, ya betul? Betul Haji. Gitu. Jangan masuk neraka bareng-bareng. Enggak. Paksain ya sedekah subuh ya. Paksain. Memang agak kejam. Tapi lihat hasilnya Pak. Ayo Bos, takut-takutin lagi Bos. Mumpung dia udah mulai pada takut. Mumpung udah pada mulai takut dia. Iya. Jadi Judulnya kehidupan di alam kubur. Jadi
wajib ya. Jadi gampang. Jadi amalan yang kita kaji malam hari ini hanya satu surat saja ya. Nanti tanya jawab, satu surat dan satu hadis. Itu kan ada kan, berarti kan yang disampaikan Pak Haji adalah suratnya pun hanya ayat yang satu ayat saja. Kebetulan kita lagi bikin grup sedekah subuh orang linglung. Orang linglung tuh maksudnya orang yang nggak mikir tapi dia maksa sedekah. Nanti Bapak dan Ibu Japri adminnya namanya Om Lukman. Ada anggota ada 1024. Ya, 1024. Ibu udah ada yang masuk grup di atas 900 gak grupnya Bapak dan Ibu? Belum ya? Nah, ini grupnya 1000. Semuanya sedekah. Semuanya sedekah. Tapi kan alhamdulillah kita masuk kelompok yang positif ya kan? Gitu. Boleh gak Pak Haji aku sedekahnya 100.000? Boleh, masa nggak boleh. Yang penting jangan bolong. Terus kedua Pak, maunya saya, bisa gak dipaksain baca Quran Pak? Baca Quran apa sih sulitnya? Enggak, kan belum dicoba. Tapi saya maunya baca Qurannya jam 00, nggak mau habis subuh, nggak mau habis maghrib, saya nggak mau. Saya maunya habis tahajud jam 00. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran jam 00? Satu, awet muda. Tapi kalau Bapak dan Ibu baca Qurannya habis maghrib, awet tua. Milih yang mana? Milih awet muda dong. Kalau Ibu Bapak baca Quran habis sholat subuh, awet tua. Saya maunya awet muda. Kedua, orang yang baca Quran jam 00, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Nggak pernah di bawah 1 miliar. Orang yang baca Quran jam 00 nggak akan kena penyakit pikun. Nggak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran jam 00 tidak akan kena mata rabun. Gitu. Banyak kelebihannya. Tapi maunya saya tidak bangun jam 00 langsung baca Quran. Harus diawali dengan senyum. Mandi pandan 9 lembar. Sholat tahajud. Baru baca Quran. Bisa gak? Harus bisa. Jangan malu-maluin. Makanya kemarin Mbak Rati bilang, Ji, besok yang dampingin anak yatim umroh, yang gak bangun jam 00, gak usah lagi malu-maluin. Kenapa? Kemarin gue bawa pendamping, coba. Anak yatim jam 00 udah mandi, udah bangun, udah persiapan mau berangkat ke Mekah, ke Masjidil Haram. Bapak dan Ibu belum bangun. Malu-maluin. Udah gitu gak mandi. Malu-maluin. Alasannya nggak ada gayung. Ya nggak ada gayung lah, di hotel di sana mana ada gayung. Kan pakai shower. Pakai shower. Makanya Bapak dan Ibu latihan nginap di hotel apa? Ya, kalau memang Ibu nggak mampu, ya udah latihan mandi pakai selang. Mandi pakai selang. Beli selang berapa sih selang? Nggak mahal kan beli selang. Nah, selang. Nanti Ibu pakai itu apa namanya, botol cuka. Masukin selang, terus dibolongin. Apa? Dibolongin pakai pako. Nah, setelah dibolongin, jangan buat nyiram rambut, tapi masukin ke alat kelamin. Adem bener dikocor. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Hah? Apa? Ngakak. Oh, ngakak. Oh, sambil masak nonton saya? Ya Allah. Ya Allah. Gosong. Ketawa sendiri ya. Nah. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.